Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam bagi para pendengar podcast Meet the Expert episode 2. Setelah di episode sebelumnya kita sudah mengobrol dengan Pak Mulya Siregar tentang esensi beribadah dan hubungannya dengan perbankan syariah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi dengan salah satu expert di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Nah, bahan obrolan kita hari ini akan cocok banget buat kalian yang sedang mencoba mendalami dunia keuangan syariah sekaligus ingin berkarir di sana. Dan soalnya kita nih pasti beberapa pendengar kita ingin mendalami dunia ekonomi syariah, pengen tahu peluang karirnya gimana dan di mana, tapi bingung mau nanya ke siapa. Nah, tenang aja. Hari ini kita akan mencoba membahas tuntas bersama expert kita, yaitu Bapak Mahbubi Ali. Halo Pak Mahbubi Ali, Assalamualaikum Pak. Salam Mbak Wilda, apa kabar? Baik Pak, Alhamdulillah. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat di sini. Cuaca lagi agak dingin ini, tadinya mau hujan kayaknya, nggak jadi hujannya. Oh, di sana di Kuala Lumpur, Malaysia, di Kuala Lumpur ya Pak? Oh ya, Alhamdulillah. Nah, untuk sebelum kita mulai Pak dan teman-teman semua, mungkin kita kenalan dulu dengan Pak Mahbubi Ali, sedikit tentang profil Pak Mahbubi Ali. Nah, Pak Mahbubi Ali ini hebat banget nih ya. Di usia beliau yang masih terbilang muda, itu 34 tahun 2017, beliau memperoleh gelar PhD di bidang Islamic Banking and Finance, IIUM Institute of Islamic Banking and Finance Malaysia. Kalau boleh tahu Pak, kesibukan Bapak apa saat ini Pak? Baik, terima kasih Mbak Wilda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, pemirsa dimanapun berada. Jadi perkenalkan saya Mahbubi Ali, asli Indonesia, tapi masih dipinjam di Malaysia. Jadi saat ini kesibukan saya selain sebagai peneliti dan kepala Departemen Ekonomi, Keuangan, Wakaf dan Zakat di salah satu research think tank di Malaysia, yaitu International Institute of Advanced Islamic Studies. Saya juga memiliki kesibukan sebagai Dewan Pengawas Syariah di beberapa tempat, termasuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah di Afin Islamic Bank, anggota Dewan Pengawas Syariah di Takaful, perusahaan Takaful Malaysia, yaitu FWD Takaful. Dan juga masih di Malaysia, saya juga menjadi Dewan Pengawas Syariah di M24 Taurik, Masrif Management House, kemudian juga di Ziku Syariah Advisory, dan di luar Malaysia saya juga Dewan Pengawas Syariah di Darul Murad Syariah di Bahrain, dan juga working committee untuk AWF Accounting Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Jadi kesibukan saya lebih banyak sebenarnya di akademisi, kemudian syariah advisory, dan juga sebagai dosen. Mbak Wilda, saya juga mengajar di beberapa kampus, termasuk di Indonesia. Saya mengajar di Institute di Bogor, alma mater saya dulu di S1, kemudian juga di Airlangga University saya mengajar di postdoktoral, di postgraduate ya, di program S3, dan di beberapa kampus termasuk di Malaysia saya mengajar di INSEF, pernah mengajar di University of Kuala Lumpur, University dan sebagainya. Itu mungkin sekilas aktivitas saya saat ini, dan di beberapa kesempatan juga mengisi pelatihan, mengisi seminar dan sebagainya. Wah, banyak banget Pak exposure Bapak di bidang Islamic Finance. Makanya ini semangat banget nih, pengen ngobrol dari Bapak, sang expertnya. Nah, langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol Pak. Dalam podcast kali ini, kita akan membahas tentang yang pertama, yaitu perkembangan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia dan di dunia. Serta yang satu lagi nanti di sesi berikutnya, kita juga akan membahas topik yang paling ditunggu-tunggu oleh anak muda, yaitu peluang berkarir di bidang Islamic Finance, khususnya di ranah internasional. Nah, di antara banyak publikasi Bapak yang banyak banget, itu Bapak pernah nih membahas mengenai Islamic Financial Inclusion di Indonesia. Nah, menurut Bapak, kondisi literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia ini seperti apa Pak? Dan bagaimana dengan di Malaysia? Boleh Pak? Baik. Terima kasih Mbak Wilda. Mungkin sebelum membahas atau menjawab pertanyaan tadi terkait dengan bagaimana kondisi inklusi keuangan syariah di Indonesia, mungkin sebagian pemirsa mungkin perlu tahu apa sebenarnya inklusi keuangan gitu ya. Financial inclusion itu apa?
Jadi kalau kita melihat definisi dari Bank Dunia tahun 2014 misalnya, dia mendefinisikan inklusi keuangan itu sebagai the delivery of financial access to low income segment of society at an affordable cost. Jadi bagaimana orang-orang bisa memiliki akses terhadap produk dan jasa keuangan pada harga yang terjangkau. Jadi keyword dari financial inclusion ini adalah financial access. Jadi akses terhadap keuangan baik dari sisi pembiayaannya maupun dari sisi tabungannya. Jika kalau ini kita bawa ke dalam konteks Islamic Financial Inclusion, inklusi keuangan syariah, maka kita bisa memaknai bahwa inklusi keuangan syariah itu sebagai sebuah proses memastikan bahwa setiap orang memiliki kesamaan akses yang sama untuk mendapatkan manfaat dari produk dan jasa keuangan syariah, khususnya pada masyarakat menengah ke bawah. Dan isu atau agenda terkait dengan financial inclusion ini sudah menjadi, tidak hanya menjadi agenda nasional, tetapi juga menjadi agenda dunia. Bahkan dalam 17 Sustainable Development Goals yang digariskan oleh United Nations, ya, PBB misalnya meletakkan bahwa financial inclusion sebagai salah satu tujuan dari 17 Sustainable Development Goals, tujuan keberlangsungan pembangunan yang sustainable, yang terus-menerus gitu ya. Jadi bagian dari tujuan utama. Lalu kemudian G20 yang di mana tahun ini Indonesia menjadi tuan rumahnya juga memiliki komitmen yang sama untuk memastikan bahwa financial inclusion ini bisa dikembangkan, dikuatkan melalui digital financial inclusion, ya, seperti fintech misalnya. Dan World Bank Group juga meletakkan financial inclusion ini sebagai salah satu enabler, ya, sebagai salah satu engine untuk atau katalis yang diharapkan mampu mengurangi extreme poverty dan bisa meningkatkan kesejahteraan secara merata. Kenapa kemudian financial inclusion ini penting? Karena secara data-data di dunia, bahkan juga di Indonesia, itu memang menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan kita itu masih sangat rendah. Di level global misalnya 1,7 juta umat manusia setidaknya, sebagaimana data yang dikeluarkan oleh World Bank Global Findex, menunjukkan bahwa dari dunia ada 1,7 penduduk dunia yang tidak memiliki akses terhadap perbankan, tidak memiliki rekening perbankan. Lalu kemudian di Indonesia bahkan lebih dari 50%, ya, lebih tepatnya 51,1% penduduk Indonesia itu masih unbankable, ya, tidak memiliki akses terhadap perbankan. Bahkan survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, ya, OJK, pada tahun 2016 itu menunjukkan bahwa indeks keuangan syariah kita atau indeks Islamic Financial Inclusion-nya itu masih di angka 11,1% tahun 2016. Artinya apa? Dari 100 orang penduduk Indonesia itu hanya ada 11 orang yang merasakan manfaat kehadiran keuangan dan perbankan syariah, baik dari sisi aksesnya, availability-nya, atau usage-nya, penggunaannya. Bahkan yang menarik, hasil survei terkini dari OJK setelah 3 tahun berjalan dari 2016 ke 2019, temuannya malah menunjukkan indeks keuangan syariah kita di Indonesia malah menurun dari yang hasilnya 11,1% itu menjadi 9,10%. Jadi hasilnya 11 orang merasakan manfaat kehadiran keuangan syariah di Indonesia di tahun 2016, dari 100 orang tahun 2019 malah berkurang menjadi 9 orang. Nah, ini anomali menurut saya dari sisi angka, karena pada saat yang bersamaan sebenarnya indeks literasi keuangan syariahnya meningkat.
dari 8,1% misalnya di tahun 2016 ke 8,93% di tahun 2019 berdasarkan hasil survei OJK. Sementara kalau kita melihat dari sisi konvensional, malah indeks keuangan dan literasinya malah sama-sama meningkat, sama-sama naik dan relatif jauh lebih tinggi. Jadi konvensional misalnya tahun 2016 itu indeks keuangan konvensionalnya itu 65,6%. Tapi kemudian tahun 2019 naik menjadi 75,28%. Artinya dari 100 orang penduduk Indonesia itu ada 75 orang yang merasakan manfaat produk dan jasa bank konvensional. Sementara di syariah hanya ada 9 orang. Jadi masih sangat jauh sebenarnya gap antara manfaat yang dirasakan oleh masyarakat kita di bank syariah dan bank konvensional. Nah, apalagi kita punya market share juga masih sangat rendah, yaitu di angka sekitar 6-7%. Itu mungkin pengantar dari diskusi kita atau jawaban dari pertanyaan tadi terkait dengan bagaimana sebenarnya posisi indeks keuangan syariah kita di Indonesia. Dan itu memang masih menjadi challenge kita ya bagi praktisi yang penggiat perbankan syariah, keuangan syariah. Dan di sini kalau boleh tahu Pak, kalau di Malaysia berapa ya Pak? Apa itu indeks literasi keuangannya? Indeks literasi dan inklusinya kalau di Malaysia Pak. Literasi, karena literasi, ketika kita bicara literasi dulu ya, literasi ini kan sebenarnya agak banyak komponennya. Kita mau bicara literasi pemahaman dari siapa? Apakah dari hanya pengetahuannya, knowledge-nya saja, atau awareness-nya saja, atau bahkan pada level understanding-nya, gitu ya. Nah, kita memang di Indonesia masih belum dibagi tuh. Setahu saya terkait dengan literasi ini pada level mana gitu, breakdown-nya seperti apa. Tapi kita menemukan angka di sekitar 8-9%. Nah, kalau di Indonesia ini menarik, bahkan ini penelitian yang cukup lama Mbak Wilda, sekitar 10-20 tahun yang lalu, itu ditemukan bahwa dari sisi literasi, ya ketika ditanyakan terkait dengan awareness mereka, ya terhadap Islamic banking di Malaysia 100% ya Muslim population itu aware. Jadi memiliki kesadaran terkait dengan keberadaan bank syariah di Malaysia. Tetapi memang hanya 27,3% ya yang mampu membedakan secara komprehensif terkait dengan perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Mereka paham ada bank syariah, mereka tahu ada bank syariah, tetapi ketika ditanya apa bedanya bank syariah dengan bank konvensional, maka tidak sampai 30% dari mereka yang memahaminya. Sehingga kalau kita mau mendefinisikan literasi keuangan syariah dari sisi pemahaman, maka di Malaysia tingkat pemahamannya masih 27,3%. Kemudian ada 38,7% dari penduduk Malaysia ini yang memilih bank syariah karena unsur agama, karena pertimbangan agama. Ya, karena pertimbangan agama. Selebihnya sekitar 63% itu memilih bank syariah itu karena faktor-faktor yang lain, karena keamanan, karena lebih menguntungkan, karena lebih adil dan sebagainya. Bahkan yang menarik, kalau kita lihat dari sisi demografi atau dari sisi proporsi nasabah, lebih separuh dari nasabah bank syariah kita, nasabah pembiayaan, tepatnya 54% itu nasabahnya non-muslim, dari kalangan Cina dan India. Sehingga di Malaysia ini sebenarnya aspek agama itu sudah tidak lagi menjadi barrier, menjadi penghambat untuk pengembangan keuangan syariah. Karena bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga syariah lain sudah menjadi sebuah sistem atau entitas yang universal dan inklusif yang tidak hanya diterima oleh muslim, tapi juga oleh non-muslimnya. Sehingga kalau kita lihat data ya, kajian yang dilakukan oleh beberapa lembaga penelitian, di Malaysia ini hanya ada 1,6% ya
orang-orang tidak memiliki rekening ya, di lembaga keuangan karena faktor agama. Sementara di Indonesia, di Turki, di Pakistan, di Mesir itu jumlahnya jauh lebih tinggi. Misalnya kalau lihat dari data ini, ada setidaknya di Indonesia 2,7%, yang jauh lebih tinggi dari Malaysia, sekitar separuh, atau setidaknya 4,9 juta penduduk Indonesia ini tidak mau berpartisipasi di lembaga keuangan karena faktor agama. Yang menurut saya faktor agama ini juga bisa menjadi salah satu faktor yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah di Indonesia, tapi tidak di Malaysia. Karena di Malaysia masyarakatnya lebih open dan sistem yang ada itu lebih inklusif dan universal. Bahkan ketika Central Bank mengeluarkan data-data terkait dengan financial literacy, financial inclusion, mereka bahkan tidak membedakan apakah ini yang Islamic atau yang konvensional. Sehingga both conventional and Islamic product and services ini sudah menjadi bagian yang terintegral dalam kebijakan mereka untuk memastikan bahwa produk dan jasa keuangan syariah ini bisa diakses oleh semua orang. Itu saya menangkap poin yang sangat menarik, Pak, tentang di Malaysia itu open dan sistem yang ada lebih inklusif ya, Pak ya, dan merupakan bagian yang integral dari sistem keuangan yang ada di Malaysia sendiri. Kalau boleh tahu, Pak, apa sih, Pak, yang pendekatan yang berbeda yang ada di Indonesia dan Malaysia sehingga bisa tingkat inklusivitasnya tadi bisa lebih tinggi di Malaysia, dan apa yang dapat dijadikan contoh buat Indonesia? Ya, saya nggak bisa membandingkan mungkin secara apple to apple ya, karena mungkin secara sistem kenegaraannya juga berbeda gitu ya. Mungkin demografinya juga tidak sama. Lalu kemudian sistem kenegaraan pemerintahannya juga berbeda. Sehingga mungkin saya bisa share kepada teman-teman semuanya terkait bagaimana pendekatan Malaysia untuk meningkatkan financial inclusion, termasuk di dalamnya Islamic financial inclusion. Saya melihatnya pertama adalah hadirnya strong leadership ya from financial regulators. Khususnya di sini ada dua, yaitu Bank Negara Malaysia dan Securities Commission, ya, untuk drive overall financial inclusion termasuk Islamic financial inclusion. Sehingga orang selalu mengatakan bahwa yang paling ketara perbedaan antara Indonesia dan Malaysia dalam pengembangan keuangan syariah, termasuk di dalamnya dalam rangka atau agenda meningkatkan financial inclusion, itu adalah pendekatan negaranya. Di Malaysia lebih banyak pada top down approach, bagaimana negara hadir ya dengan penuh dengan full support ya untuk memastikan bahwa Islamic finance di Malaysia bisa diterima oleh semua kalangan, ya, bisa menjadi sebuah sistem yang integral, inklusif dan universal, lalu kemudian memastikan Malaysia sebagai indisputable Islamic financial hub, pusat keuangan syariah yang tidak bisa ditandingi mungkin gitu ya oleh negara-negara lain. Sehingga dari situ kemudian ketika sudah ada clear pendekatan yaitu top down, itu kemudian diikuti oleh regulatory initiative yang dengan target-target yang jelas ya, dengan agenda-agenda yang jelas, dan ada reward and punishment. Contoh misalnya ketika negara hadir melalui Central Bank untuk memastikan bahwa tahun 2020 itu market share bank syariah harus mencapai 40%. Maka agenda nasional ini kemudian diterjemahkan di level institusi, di level lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah di Malaysia, untuk memastikan bahwa masing-masing bank syariah di Malaysia yang statusnya adalah subsidiary atau UUS, unit usaha syariah, ada parent company-nya yaitu bank konvensional, porsi bank syariahnya sebagai sebuah subsidiary itu tidak boleh kurang dari 40%. Sehingga ketika ada kesadaran kolektif di level institusi untuk mendukung agenda nasional, maka otomatis ketika di level bank syariah yang karakternya masih UUS, market share bank syariah tersebut sudah mencapai 40% di Afin misalnya, di Maybank misalnya, di CIMB dan sebagainya, dibandingkan dengan grup
share-nya, market share-nya, maka secara otomatis agenda nasional, target nasional 40% market share itu tercapai. Sehingga ada konsistensi antara kebijakan di level nasional dan penerjemahan di level institusi. Dan ini saya melihat masyarakat Malaysia, industri di Malaysia itu memiliki karakter yang patuh dan sangat manut terhadap regulatornya. Kenapa? Karena memang dia tidak hanya sebatas sebagai sebuah rekomendasi, tapi sudah menjadi sebuah kebijakan yang sifatnya mandatory, sehingga kalau tidak diikuti, kalau tidak tercapai target 40%, maka ada reward and punishment. Seperti itu. Bahkan di beberapa bank syariah, itu Mbak Wilda, seperti di Maybank, itu aset bank syariahnya sudah sekitar 60%-an lebih. Di CIMB juga di atas 50%. Jadi itu yang menunjukkan yang membuat kemudian agenda nasionalnya tercapai dengan mudah karena didukung oleh industrinya yang relatifly lebih sangat comply dengan regulatornya. Kemudian juga di samping itu, jadi di samping kita memiliki misalnya lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong financial inclusion, kita juga di Malaysia memiliki dedicated institution, ya, institusi-institusi khusus yang didirikan oleh negara, disebut dengan GLC, Government Link Company, dengan spesifik mandat, dengan mandat tertentu. Contohnya misalnya, bagaimana negara hadir untuk mendorong pertanian misalnya, maka didirikanlah bank pertanian yang disebut dengan agrobank. Bagaimana negara hadir ingin meningkatkan inklusi keuangan untuk SME, sehingga small and medium enterprise itu memiliki akses dan bisa berpartisipasi dalam pembiayaan di bank syariah. Maka didirikanlah satu bank khusus untuk memfasilitasi SME, namanya SME Bank, Small and Medium Enterprise Bank. Bagaimana kemudian bisnis ekspor impor bisa berjalan dengan baik, sehingga pembiayaan trade finance itu bisa lebih lancar dan lebih mudah, maka didirikanlah satu bank khusus untuk itu, yaitu Exim Bank, Export Import Bank. Jadi adanya dedicated financial institution yang mentargetkan segmen-segmen tertentu dengan mandat-mandat tertentu, ini juga memudahkan masyarakat yang memiliki profesi yang berbeda, bisnis yang berbeda itu untuk mendapatkan akses keuangan di Malaysia. Lalu kemudian kita juga ada lembaga-lembaga pendukung untuk financial inclusion, sehingga orang itu menabung, berinvestasi tidak hanya di bank, tidak hanya di investment bank, tapi juga ada supporting financial institution yang memang untuk cater financial inclusion khususnya di masyarakat menengah ke bawah. Contohnya kita memiliki tabung haji, kan? Orang memikirnya tabung haji itu hanya untuk tabungan haji, untuk nabung kalau mau haji. Padahal sebenarnya tabung haji dalam konteks Malaysia itu juga ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Malaysia, ya, bahkan di tingkat pedesaan, untuk bisa memiliki akses terhadap keuangan melalui jasa tabungannya, sehingga orang yang baru lahir sekalipun, Mbak Wilda, itu langsung bisa dibuatkan rekening tabungan haji, tapi di sisi yang lain dia juga bisa buat tabungan biasa, ya, yang secara return lebih tinggi daripada tabungan-tabungan di bank-bank konvensional atau bank-bank syariah. Itu satu. Yang kemudian yang kedua, untuk mendorong masyarakat kita memiliki akses keuangan di bidang pasar modal, kita memiliki namanya Permodalan Nasional Berhad, PNB, di mana ini merupakan perusahaan aset manajemen terbesar di Malaysia, ya, yang ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat kita untuk menabung di sana dalam bentuk saham, dalam bentuk mutual fund, ya, reksadana dan sebagainya. Ya, jadi kalau tabung haji itu adalah non-banking institution untuk bisa menabung seperti Murid Deposito, tapi kemudian BNB itu adalah non-securities commission, non-capital market institution, institusi yang bukan pasar modal, ya, yang diatur oleh securities commission, tetapi dia dapat juga memberikan akses kepada
masyarakat di Malaysia untuk bisa berinvestasi di saham dan di reksadana. Lalu kemudian kita ada FELDA, Federal Land Development Authority, yang juga memberikan kesempatan untuk land ownership kepada pengusaha-pengusaha, petani-petani untuk bisa mendapatkan sawah, pertanian, sebagainya. Kita ada Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama negeri-negeri yang memberikan kesempatan dalam pengelolaan zakat, wakaf, dan Islamic Social Fund. Sehingga ada pembagian-pembagian mandat, ada pembagian-pembagian fungsi di sini, baik di level financial institution yang govern under bank negara, Swiss Commission, atau yang non-banking, lalu kemudian ada juga Islamic Religious Council-nya yang memiliki tujuan yang sama untuk memberikan akses keuangan kepada rakyat Malaysia. Wah, jadi memang approach-nya itu benar-benar komprehensif juga dari selain top down juga komprehensif. Ya. Jadi bahkan ekosistemnya tuh sudah dirancang sedemikian rupa ya Pak, bisa saling benar-benar yang dari sisi keuangannya itu sudah didukung oleh institusi-institusi yang memang sesuai dengan agenda dari pemerintah. Betul. Yaitu untuk keuangan syariahnya. Wah, menarik sekali Pak. Dan mungkin kalau saya tambahkan, inilah yang menghasilkan kemudian tingkat financial inclusion di Malaysia itu sudah mencapai setidaknya 93%, artinya 92%. Artinya 92% masyarakat Malaysia ini setidaknya memiliki rekening tabungan. Sementara di Indonesia itu tidak sampai 50% dari masyarakat kita yang memiliki tabungan. Misalnya data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia itu rakyat yang atau masyarakat yang memiliki tabungan itu hanya di angka setidaknya 46%-an, yang masih di bawah 50%. Di kita sudah ada 92% setidaknya yang sudah memiliki rekening tabungan di bank di Malaysia, termasuk di dalamnya bank syariah. Sehingga kalau kita melihat inklusi keuangannya secara in a nutshell, secara umum ya sudah di atas 90%. Jadi memang sudah tinggi sekali ya Pak. Tinggi sekali. Dan selain misalnya dari faktor pemerintah, itu juga tadi Bapak juga cerita dengan pembagian mandat itu juga membuat masing-masing institusi jadi lebih kreatif ya Pak, untuk membuat produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Nah, selain itu ada lagi kah Pak faktor yang mungkin bisa didorong dari sisi pendidikan misalnya? Ya. Mungkin kalau yang itu saya masuk ke Indonesia ya, ketepatan tahun 2018 kami mendapatkan mandat dari Bank Indonesia untuk melihat terkait dengan inklusi keuangan syariah di Indonesia ya, seluruh Indonesia dari 33 provinsi. Dan dari temuan kami memang ada beberapa faktor penentu ya. Kami melihatnya dari setidaknya dua pendekatan, Mbak Wilda. Satu dari sisi demand, sisi permintaan terkait dengan socio-economic factor, ya, faktor-faktor kemampuan ekonominya, financial literasinya. Kami juga melihat dari sisi pengaruh sosialnya, bagaimana peran kiai dan sebagainya gitu ya. Tetapi kami juga melihat dari sisi supply-nya, dari sisi produk yang ditawarkan, dari sisi human capital yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah, bahkan juga dari sisi infrastructure readiness-nya. Dan dari temuan kami misalnya menemukan bahwa setidaknya ketika ditanya kepada nasabah atau responden yang tidak memiliki rekening ya, bank syariah, kenapa kemudian mereka tidak mau menabung di bank syariah atau mengajukan pembiayaan di bank syariah, rata-rata setidaknya 62,6% ya, mereka tidak dapat mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau tidak membuka rekening bank syariah ya, setidaknya sekitar 45%. Itu alasannya karena location ya, karena tempat, karena infrastructure readiness ya. Ini didukung dari hasil temuan kami ketika kami melihat indeks accessibility-nya. Ya, indeks accessibility ini adalah mengukur berapa jumlah cabang yang bisa
yang bisa didirikan untuk menangani atau untuk memfasilitasi masyarakat kita, ya. Dan hasil temuan kami dalam kasus di Indonesia, satu cabang, ya, bank syariah di Indonesia itu secara rata-rata dia harus memfasilitasi nasabah sampai 100.000 orang, ya, sehingga memang dari sisi jumlah itu masih sangat kurang, khususnya di wilayah-wilayah timur, ya, Indonesia, ya. Bagaimana kemudian satu cabang dia harus kemudian melayani sampai 100.000 orang. Kemudian ketika kita tanya lagi kepada nasabah yang tidak memiliki atau responden yang tidak memiliki rekening pasar modal, maka temuannya berbeda. Di rekening pasar modal, faktor utama yang kami temukan memang mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu, ya, literasi, tadi bicara literasi, lack of knowledge about Islamic capital market menjadi faktor penentu mereka tidak berpartisipasi, tidak memiliki rekening saham, ya, rekening efek. Termasuk juga faktor penentu keduanya adalah lack of information, lagi-lagi bicara literasi. Sehingga dari temuan kami itu, kami waktu itu menggunakan 3 pendekatan. Satu, menggunakan penghitungan indeks, ya, untuk 33 provinsi dengan melihat dari sisi dari 3 aspek, yaitu availability-nya, accessibility, tingkat ketersediaannya, tingkat aksesibilitasnya, dan usage-nya, ya, tingkat pembiayaan yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian kita formulasikan menjadi Islamic Financial Inclusion Index, lalu kemudian didukung dengan kajian expert based judgment, yaitu menggunakan analytic network process, dan juga kami juga mewawancarai nasabah-nasabah dan responden yang financially excluded, yang tidak memiliki tabungan, tidak memiliki rekening efek, sekitar 300 orang waktu itu seluruh Indonesia, menggunakan pendekatan SAM, Mbak Wilda, SAM Structural Equation Modeling. Jadi dengan 3 pendekatan itu, kami menemukan bahwa faktor utama Islamic Financial Inclusion di Indonesia itu adalah satu, financial literacy. Financial literacy, ya, tidak paham, tidak tahu, tidak mendengar, kurangnya informasi. Yang kedua, faktornya adalah accessibility, ya, accessibility. Jadi akses untuk mendapatkan fasilitas atau jasa dan pelayanan keuangan syariah, karena tadi kurangnya jumlah cabang, kurangnya fasilitas-fasilitas pembukaan rekening, kios dan sebagainya, yang secara rata-rata berdasarkan penghitungan kami, satu orang harus melayani sampai 100.000 orang penduduk Indonesia. Yang itu secara teori itu sangat jauh dari cukup, ya. Kemudian human capital, ya, faktor yang ketiga tentunya adalah human capital, yaitu bagaimana kita kemudian menghadapi staf-staf atau pegawai-pegawai lembaga keuangan syariah yang tidak kompeten, ya, secara operasional, secara produk, dan juga pemahaman syariah. Kemudian juga hasilnya juga yang juga berpengaruh adalah product and services, ya, produk-produk dan jasanya juga masih dianggap kurang inovatif, kurang kreatif, ya, dan masih didominasi oleh produk-produk dan konsep-konsep tertentu. Dan yang tidak kalah menarik juga, faktor yang juga tidak kalah penting adalah dari temuan kami, social influence. Jadi bagaimana pengaruh dari masyarakat, pengaruh khususnya dari informal leaders, pemimpin informal seperti kiai, ustadz, itu juga memiliki pengaruh dalam menentukan tingkat inklusi keuangan syariah. Sehingga dari faktor-faktor ini sebenarnya kita bisa memberikan rekomendasi kepada semua stakeholder, khususnya regulator, lembaga keuangan syariah. Pertama, dari sisi bagaimana meningkatkan literasi, yang kedua bagaimana memperbanyak akses, khususnya pembukaan cabang-cabang bank syariah di wilayah-wilayah seperti di bagian timur, ya, profesi-profesi bagian timur di Indonesia. Bahkan saya pikir sekarang digital finance, ya, fintech itu bisa menjadi salah satu cara untuk bisa membuka akses itu tanpa harus membuka cabang
kantor cabang. Kemudian juga bagaimana meningkatkan human capital, bagaimana mengembangkan produk dan servis jasa yang lebih inovatif, yang lebih beragam, dan juga bagaimana kita bisa juga menggandeng gitu ya pemimpin-pemimpin agama, tokoh-tokoh agama dari ormas-ormas NU Muhammadiyah untuk sama-sama dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan literasi keuangan syariah untuk sama-sama kita bisa memulihkan ekonomi syariah di Indonesia. Itu mungkin Mbak Win terkait dengan faktor-faktor apa sebenarnya yang bisa berpengaruh terhadap Islamic Financial Inclusion di Indonesia. Wah, ini sangat berharga banget Pak ilmunya, karena ini based on research yang benar-benar dilakukan, bahkan sampai mewawancarai 300 ya Pak orang ya, 300. Yang benar-benar tidak pernah menyentuh produk keuangan seperti itu ya Pak. Ini key takeaways yang sangat baik sekali, dan Bapak juga udah summary-kan juga buat kita semua, yaitu terkait 4 hal tadi: literasi finansial, accessibility, human capital, dan social influence dari informal leaders. Itu benar-benar mudah-mudahan bisa menjadi masukan buat stakeholders keuangan syariah di Indonesia. Nah, alhamdulillah untuk sesi pertama terkait literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia dan di Malaysia kita sudah selesai, dan kita ketemu lagi di sesi kedua.